Hai, selamat datang di channel YouTube Kelas Triosfer. Perkenalkan saya Muhammad Afif Ramadan, dan pada kali ini kita akan membahas kisah-kisah kelam yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kita kembali ke tanggal 22 November 1963, kota Dallas, Texas. Kerumunan orang memenuhi jalanan, bersorak melambaikan tangan, menyambut iring-iringan mobil kepresidenan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Duduk di dalamnya tersenyum, tapi beberapa detik kemudian, dor. Suara tembakan menggema, lalu satu lagi dan satu lagi. Dalam hitungan detik, dunia berubah selamanya. Tapi tunggu, apakah benar hanya ada satu pelaku, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik pembunuhan ini? Mari kita bahas. John F. Kennedy, presiden yang mengubah Amerika. Sebelum kita bahas lebih dalam soal penembakannya, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya John F. Kennedy nih. Sebelumnya, kalian udah tahu John F. Kennedy itu siapa? Kalau belum, ya udah aku kenalin dulu nih. John F. Kennedy lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Brooklyn, Massachusetts. Dia pernah menjadi pasukan Angkatan Darat Militer Amerika. Namun setelah terkena diskualifikasi medis dari Angkatan Darat akibat penyakit punggung bawah kronisnya, Kennedy bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat atas bantuan Direktur Office of Naval Intelligence. Ada suatu ketika saat dia berpatroli malam menjadi Angkatan Laut, kapalnya ditabrak oleh kapal penghancur milik Jepang. Tapi untungnya dia selamat walaupun mengalami cedera tambahan pada punggung bawahnya setelah tabrakan. Sebelum dilantik menjadi presiden, dia sebelumnya pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Demokrat 2 kali mewakili Massachusetts. Dan pada pemilihan 1960, dia mengajukan diri sebagai kandidat presiden bersama wakil Lyndon B. Johnson, melawan Partai Republikan Richard Nixon dan Henry Cabot Lodge Jr. Dan pada 1961, ia berhasil mengalahkan Richard Nixon dan dilantik menjadi presiden. Ia juga menjadi presiden termuda dalam sejarah Amerika Serikat saat itu, berusia hanya 43 tahun. Pidato pelantikannya yang terkenal menginspirasi banyak orang dengan kalimat ikonik, "Jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara." Gaya kepemimpinannya yang penuh karisma dan visi modern menjadikannya simbol harapan bagi banyak orang. Kepemimpinannya membawa Amerika Serikat jauh dari konflik baik secara internal maupun eksternal. Tapi kepresidenannya bukan tanpa tantangan. Beberapa bulan sebelum kematiannya, John F. Kennedy mengambil langkah-langkah besar yang mengubah jalan sejarahnya Amerika. Nah, yang pertama ada krisis rudal Kuba pada 1962, di mana John F. Kennedy harus menghadapi krisis ancaman Uni Soviet yang menempatkan rudal nuklirnya di Kuba, yang hanya berjarak 90 mil dari pantai Amerika Serikat. Saat diketahui rencananya, keduanya hampir saja memulai perang nuklir. Tapi dengan aksi John F. Kennedy melalui diplomasi di menit akhir bersama Nikita Khrushchev, John F. Kennedy berhasil membujuk Uni Soviet untuk menarik rudal nuklir dari Kuba. Dengan syarat Amerika juga menarik rudal dari Turki sebagai bagian dari diplomasinya. Tentunya udah diselesain sama dia. Kalau enggak udah. Yang kedua ada invasi Bay of Pigs. Sebelumnya, Presiden Eisenhower telah membuat rencana untuk menggulingkan rezim komunisme Fidel Castro melalui invasi Kuba yang dilakukan oleh pemberontakan kontra-revolusioner yang terdiri dari orang-orang buangan Kuba anti Castro yang telah dilatih di Amerika Serikat. Kennedy telah berkampanye dengan sikap garis keras terhadap Castro, dan ketika disajikan dengan rencana yang telah dikembangkan di bawah pemerintahan Eisenhower, ia dengan antusias mengadopsinya tanpa mempertimbangkan risiko yang mengobarkan ketegangan dengan Uni Soviet. Dan pada 4 April 1961, Kennedy menyetujui rencana invasinya. Yang ketiga ada hak-hak sipil dan perlawanan terhadap rasisme. John F. Kennedy mendukung gerakan hak-hak sipil yang memperjuangkan kesetaraan bagi warga kulit hitam di Amerika. Ia mengirim pasukan federal untuk melindungi mahasiswa kulit hitam yang menghadapi diskriminasi dan mulai mendorong undang-undang hak-hak sipil yang kemudian disahkan setelah kematiannya oleh penggantinya Lyndon B. Johnson. Nah, yang keempat ada mengakhiri Perang Dingin. Nah, ini adalah aksi JFK yang paling menarik dan yang berkemungkinan menjadikannya presiden yang begitu berkarismatik di sejarah Amerika. Pada saat itu, JFK memulai mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Uni Soviet. Dia tidak ingin terus-menerus terjebak dalam perlombaan senjata dan perang dingin yang tak kunjung berakhir yang juga melemahkan keuangan Amerika. Ia bahkan mulai berbicara tentang perdamaian global dan memungkinkan menarik pasukan dari Vietnam. Namun langkah-langkah ini membuatnya memiliki banyak musuh baik di dalam maupun di luar negeri, seperti beberapa pihak militer, CIA, dan bahkan kelompok mafia mulai merasa bahwa kebijakan JFK mengancam kepentingan mereka dalam menjalankan tugas mereka yang seharusnya tidak dicampur adukan oleh tangan presiden. Lalu apakah
Keputusan-keputusan inilah yang membuatnya dibunuh. Hari yang merubah sejarah. Di Dallas, Texas, JFK sedang melakukan kunjungan kampanye untuk pemilihan ulang tahun 1964. Bersama istrinya Jackie Kennedy serta gubernur Texas pada saat itu, John Connally, ia melintasi pusat kota di atap terbuka. Semuanya berjalan lancar sampai iring-iringan tiba di Dealey Plaza. Kerumunan bersorak, warga berdiri di trotoar, beberapa ada yang membawa spanduk dukungan, sementara yang lainnya mengabadikan momen dengan kamera mereka. JFK tersenyum, melambaikan tangan, tampak santai, meskipun ada laporan bahwa perjalanan ke Texas berisiko bagi keselamatannya. Tapi yang tidak mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi dari jauh dari lensa senapannya yang siap untuk mengasasinasi seseorang. Lalu tiba-tiba, dor. Suara tembakan pertama terdengar, tapi tidak kena. Seketika iring-iringan melambat. Banyak saksi mata bingung, beberapa mengira itu suara knalpot atau kembang api. Lalu, dor. Peluru kedua mengenai Gubernur Connally yang langsung merintih kesakitan. Ia berusaha tetap duduk, tetapi tubuhnya mulai lemas. Jackie Kennedy menoleh ke belakang, matanya melebar dalam kepanikan. Lalu, yang ketiga kalinya, dor. 22 November 1963, peluru terakhir yang fatal mengenai JFK di kepala, darah dan serpihan tengkoraknya berhamburan. Tubuhnya terhuyung lalu jatuh ke pangkuan Jackie dengan panik mencoba menggenggam bagian belakang kepalanya yang hancur. Mobil segera melaju kencang menuju Parkland Memorial Hospital, tapi semuanya sudah terlambat. Pukul 13 waktu setempat, dokter mengumumkan bahwa John F. Kennedy telah meninggal dunia. Wakil Presiden Lyndon B. Johnson yang berada di iring-iringan mobil lain langsung diamankan oleh Secret Service. Dalam waktu beberapa jam, ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-36 di atas pesawat Air Force One, dengan Jackie Kennedy yang masih menggunakan gaun berlumuran darah berdiri di sampingnya. Lee Harvey Oswald, sang penembak, langsung dicari di area sekitar dan ditangkap atas penembakannya. Ironisnya, 2 hari kemudian, pukul 11.21 pada 24 November 1963, saat Lee Harvey Oswald dipindahkan dari penjara kota menuju penjara daerah, Harvey ditembak oleh pemilik klub malam Jack Ruby. Harvey dibawa ke Parkland Memorial Hospital, tempat yang sama di mana JFK diumumkan meninggal dunia. Penyelesaian kasus penembakan John F. Kennedy hingga kini masih menjadi perdebatan karena banyak teori konspirasi yang muncul. Namun, dalam perspektif hukum dan sosiologi, ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian yang lebih objektif. Mungkin yang pertama ada transparansi dokumen atau declassified files. Banyak dokumen terkait kasus JFK dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Membuka dokumen yang tersisa kepada publik bisa membantu memberikan jawaban yang lebih jelas dan mengurangi spekulasi konspirasi. Selanjutnya ada edukasi publik dan debunking mitos. Karena banyak teori konspirasi yang beredar, masyarakat perlu diberikan edukasi berbasis fakta untuk memahami apa yang benar-benar terjadi berdasarkan bukti yang ada. Yang ketiga ada peningkatan sistem keamanan nasional. Setelah pembunuhan JFK, sistem keamanan untuk pejabat negara diperketat. Namun, pelajaran dari peristiwa ini tetap bisa digunakan untuk mencegah kejadian serupa di kedepannya. Salah satu contohnya setelah kejadian 9/11 yang memicu terbentuknya Department of Homeland Security. Setelah mendengar alur tragedi tersebut tentang kepahlawanan John F. Kennedy dan membawa Amerika melalui krisis konflik yang menghadang moral dan kemajuan Amerika, sekarang mari kita bahas teori konflik dari kasus ini. Teori konflik yang ada di kasus ini merupakan teori psikodinamika, di mana beberapa kebijakan yang dibuat John F. Kennedy tidak segaris dengan arah jalannya beberapa departemen yang harusnya menjalankan tugas tersebut, serta beberapa masyarakat Amerika yang menentang kebijakan tersebut karena dapat berpengaruh pada sekumpulan orang. Dan mungkin untuk solusi penyelesaian konflik ada 2. Yang pertama ada adjudikasi, di mana Harvey yang seharusnya dibawa ke ranah hukum atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy malah udah ditembak duluan sama si Ruby. Tapi Ruby ini sudah melalui proses hukum, tetapi dia mati sebelum menjalankan hukumannya. Yang kedua ada mediasi, di mana sebelumnya pihak yang kepentingannya bertentangan dengan pemerintahan John F. Kennedy atau sebaliknya bisa saling berbincang dan mencari jalan keluar bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.